Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, adapun nama anggota dalam kelompok ini. Yang pertama Arini Septiani Putri, yang kedua Arita, dan yang terakhir Putri Syahra Mubarak, saya sendiri selaku moderator. Di sini kami akan membawakan hasil tugas video kami yang berjudul Prinsip dan Masalah Fundamental dalam Filsafat Sains. Yang pertama, prinsip non-kontradiksi merupakan suatu prinsip yang sangat mendasar dan inheren dalam diri kita. Dapat dikatakan prinsip non-kontradiksi merupakan senjata utama para filsuf. Setiap bidang ilmu pasti memiliki senjata utama masing-masing. Contoh, dalam matematika, senjata utamanya adalah prinsip kontradiksi, logika, teori bilangan, teori fungsi, dan lain-lain. Para filsuf mencari kebenaran dengan sangat berlandaskan prinsip non-kontradiksi. Ketika para filsuf menemukan inkonsistensi dalam pemikiran, maka mereka akan mengkaji ulang pemikiran tersebut atau bahkan menggugurkan pemikiran tersebut. Dengan kata lain, tidak ada filsuf yang tidak menggunakan prinsip non-kontradiksi. Prinsip ini merupakan prinsip yang mendasari filsafat untuk menguji kebenaran suatu hal. Prinsip non-kontradiksi menjelaskan bahwa mustahil terdapat suatu kontradiksi dari segala sesuatu yang berwujud. Selanjutnya, subprinsip. Prinsip identitas menjelaskan bahwa suatu objek adalah sama dengan objek itu sendiri. Prinsip ketidakadaan kontradiksi. A tidak sama dengan bukan A dan komplemennya. Prinsip ketidakadaan batas, tidak mungkin suatu objek, katakanlah A sama dengan B dan sekaligus B. Contoh penggunaan prinsip non-kontradiksi dalam analisis kritis paham positivisme. Positivisme meyakini bahwa sesuatu yang tidak dapat dihindarkan tidak ada artinya atau hayalan. Positivisme logis hanya menerima pernyataan yang dapat diuji sebagai sesuatu yang bermakna. Positivisme menolak seluruh interpretasi metafisik. Sesuatu yang dapat dihindarkan, contohnya rasa makanan, pergerakan mobil, dan instrumentasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran fisis. Selanjutnya, contoh hal-hal yang tidak dapat diterapkan adalah malaikat, hantu, jin, bahkan Tuhan. Menurut Karl Popper, para positif sangat mengeradikasikan Tuhan dan semua hal yang bersifat metafisika, tetapi secara tidak sadar mereka juga mengeradikasikan seluruh sains secara total. Menurut Karl Popper, menolak seluruh hal yang diindra sama artinya dengan menolak seluruh sains secara total. Selanjutnya yaitu prinsip non-kontradiksi dan matematika. Matematika merupakan sebuah bidang pengetahuan manusia yang mendasarkan dirinya pada konsistensi logis. Secara umum, matematika didasari oleh dua hal, yaitu aksioma yang di dalamnya terdapat suatu definisi dan logika yang digunakan untuk menurunkan berbagai teori matematika berupa teorema, lemma, dan lain-lain. Satu hal yang harus kita pahami adalah matematika tidak akan berubah akibat dari suatu bidang sains. Satu contoh teori matematis yang tetap berdiri adalah geometri yang dipublikasikan oleh Euclid. Poin ketiga, ada non-kontradiksi dan dialektika. Jika prinsip non-kontradiksi gugur, maka suatu proposisi bisa sekaligus benar dan salah, sehingga tidak perlu kita yakini, bahkan tidak perlu kita bicarakan apakah pernyataan atau proposisi ini benar ataupun salah. Pengertian kontradiksi yang dimaksud oleh para filsuf tersebut bukan kontradiksi dalam logika klasik. Contohnya, kehidupan A dan kematian A diartikan sebagai suatu kontradiksi. Padahal menurut logika klasik, ini tidak memenuhi syarat kesamaan subjek. A berbeda dengan A aksen, sehingga ini sebenarnya bukan merupakan kontradiksi dalam logika klasik. Selanjutnya ada prinsip kausalitas. Prinsip kausalitas dapat dikatakan prinsip kedua setelah prinsip non-kontradiksi. Prinsip non-kontradiksi merupakan prinsip untuk menentukan benar atau salah. Prinsip kausalitas merupakan prinsip yang mendasari tindakan kita dan benda-benda lainnya. Prinsip kausalitas dapat dikatakan sebagai prinsip kedua setelah prinsip non-kontradiksi atau prima principia dalam filsafat sains.
Prinsip kontradiksi digunakan untuk membedakan benar atau salah, realitas atau tidak realitas, sedangkan prinsip kausalitas merupakan yang mendasari setiap dinamika hal di dunia dan termasuk perlakuan setiap manusia. Sebagai contoh, ketika kita lapar, kita akan mencari makan untuk menghilangkan lapar. Jika kita kesepian, kita segera mencari cara untuk menghilangkan kesepian seperti membaca buku, menonton film. Boleh dikatakan kausalitas merupakan prinsip mendasar ketika melakukan suatu hal. Perpaduan prinsip non-kontradiksi dan kausalitas dapat membedakan suatu hal nyata dan tidak nyata. Satu hal penting sebelum kita membicarakan seluruh metodologi saintifik maupun filosofis adalah penerimaan kita pada prinsip kausalitas. Dengan begitu, kita dapat memperkuat kebermanfaatan hal-hal yang nyata dan dapat meninggalkan khayalan-khayalan terhadap sesuatu yang tidak nyata. Diskursus seputar prinsip kausalitas menjadi diskusi yang hangat apabila kita membaca karya-karya Aristoteles, Ibnu Sina, Al-Farabi, Thomas Aquinas, dan sebagainya. Aristoteles melambangkan pemikiran Yunani. Semakin berkembangnya zaman, prinsip kausalitas ini sangat berkaitan dengan prinsip korelasi, seperti bagaimana korelasi dan kausalitas dari suatu data berdasarkan model statistik. Beberapa hal yang berkorelasi tidak selalu memiliki hubungan kausalitas. Sebagai contoh, penerapan prinsip kausalitas adalah pemodelan penyebaran COVID-19 dapat diungkapkan dalam model SIR atau Susceptible, Infected, and Recovered, dan SIRD Susceptible, Infected, Recovered, and Diseased, yang merupakan model kompartemental matematis yang dianalogikan dari kecepatan reaksi kimia suatu senyawa. Pemodelan ini merupakan sistem persamaan diferensial dengan level non-linearitas yang rendah, disebut dengan bilinearitas. Pemodelan ini digunakan untuk menentukan dan memprediksi kestabilan suatu sistem. Dalam hal COVID-19 dapat diartikan sebagai daerah atau negara. Model SIR digunakan karena menggunakan prinsip kausalitas, sedangkan algoritma regresi yang digunakan secara lumrah untuk prediksi hanya menunjukkan korelasi dari data yang sudah ada. Model SIR merupakan model yang sering digunakan untuk pemodelan COVID-19 saat ini. Lebih lanjut, ketika kita sudah melakukan analisis, simulasi, dan prediksi ke depan akan seperti apa, kita harus benar-benar mendapatkan wawasan dan rekomendasi. Jika suatu teori atau penelitian sains tidak memenuhi prinsip kausalitas, penemuan tersebut tidak dapat dinamakan sebagai hukum alam dan lebih cenderung untuk disebut sebagai prinsip korelasi atau korespondensi yang menjelaskan fenomena tertentu. Dengan begitu, penelitian yang tidak berlandaskan prinsip kausalitas dapat dikatakan bukan merupakan sains. Singkatnya, prinsip kausalitas merupakan hukum alam itu sendiri. Semua pekerjaan ilmuwan, insinyur, dan berbagai praktisi ilmu lainnya harus menggunakan prinsip kausalitas setelah prinsip non-kontradiksi. Poin pertama dari prinsip kausalitas yaitu kausalitas, korespondensi, dan sekilas sejarah konflik agama sains beserta kemunculan positivisme. Pada analisa data sains dan statistika seringkali diambil kesimpulan bahwa hubungan korelasi dan sebab akibat sudah cukup. Hal ini juga diyakini oleh sekelompok filsuf yang mengedepankan hubungan korespondensi karena menurut mereka hubungan sebab akibat tidak memiliki realitas objektif. Sebelumnya, kenapa mereka mengarah seperti itu sangat panjang sekali sejarahnya. Jadi, kita mengikuti pemikiran keagamaan. Ada yang disebut dengan teologi atau ilmu kalam. Biasanya, seseorang sebelum menyatakan keimanan ada pembuktian Tuhan terlebih dahulu. Dalam agama Katolik ada 5 pembuktian Tuhan oleh Santo Thomas Aquinas, dan dalam agama Islam ada pembuktian Tuhan yang diberikan oleh Ibnu Sina. Sejak zaman Aristoteles, jika seseorang meyakini adanya prinsip kausalitas, pada akhirnya ia akan meyakini adanya sebab utama atau causa prima. Ada keadaan pada zaman Renaissance sekitar 1500-an M. Negara-negara teokrasi sangat berkuasa sehingga dapat mempengaruhi sains. Sains yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini dengan negara dan agama akan disingkirkan dalam panggung sejarah. Para ilmuwan tersebut ditangkapi atas nama agama, bukan karena agama. Sebagai contoh, Galileo Galilei dan Giordano Bruno.
Karena perlakuan negara tersebut terhadap sains, para ilmuwan berusaha menghancurkan agama sebagaimana agama menghancurkan sains. Maka muncullah teori-teori yang menolak eksistensi prinsip kausalitas yang kemudian diganti dengan prinsip korespondensi, dan teori-teori filsafat yang menolak logika dasar seperti prinsip non-kontradiksi. Selanjutnya, mereka berusaha mengembalikan sains sebagai observasi dan pembuktian empiris tanpa prinsip rasional. Paham ini disebut dengan positivisme dan empirisme yang bertujuan untuk meradikasi konsep metafisika dan konsep ketuhanan. Jika konsep metafisika dapat dihilangkan, agama akan kehilangan legitimasinya. Dengan begitu, sains dapat dibebaskan dari belenggu yang diberikan oleh agama. Konflik ini termaksud dalam relasi konflik antara sains dan agama. Jika agama benar, maka sains harus tunduk kepada agama, dan jika sains benar, maka agama harus tunduk kepada sains. Poin kedua yaitu jalan ketiga, independensi antara sains dan agama. Para filsuf dan ilmuwan yang bijak meyakini adanya independensi antara sains dan agama. Agama dan sains memiliki ranah masing-masing yang tidak perlu mencampuri satu sama lain. Teori evolusi dapat dikatakan benar atau salah, tetapi tidak mempengaruhi kebenaran suatu agama. Tidak ada satu ayat pun yang secara eksplisit dan mutlak bahwa teori-teori sains itu sesat dan ditolak secara mutlak. Selain itu, sekelompok ilmuwan dan filsuf menggunakan relasi lain, yaitu penggunaan sains untuk membuktikan kebenaran agama. Sebagai contoh, Maurice Bucaille yang menulis buku La Bible, le Coran et la Science. Radikalisme agama pada zaman ini cenderung mengembalikan lagi konflik agama dan sains seperti pada zaman sebelum Renaissance. Sebagai contoh, ISIS yang menguasai suatu wilayah di mana pada wilayah tersebut pelajaran-pelajaran sains seperti kimia, fisika, dan sejarah dianggap sesat dan dilarang. Karena keradikalan ini, para filsuf dan ilmuwan berusaha melenyapkan prinsip kausalitas dan non-kontradiksi. Kembali kepada dan membangun sains melalui prinsip non-kontradiksi dan kausalitas. Pada dasarnya, pengembangan sains dan teknologi harus berkaitan dengan prinsip non-kontradiksi dan kausalitas. Prinsip kausalitas itu bukan suatu hal yang bersifat psikologis saja, tapi memiliki kenyataan di alam eksternal di luar pikiran manusia. Kausalitas adalah hal yang benar-benar nyata. Intisarinya, hukum saintifik dan engineering, desain, dan troubleshooting banyak melandaskan dirinya pada prinsip kausalitas. Sadar atau tak sadar, kita menggunakan prinsip kausalitas tersebut. Jadi, kita kadang menyebut prinsip kausalitas sebagai the very properties of being. Sebagai engineer, kita harus benar-benar yakin bahwa jika ada gejala yang berbeda, itu pasti dikarenakan sebab yang berbeda. Jika sistem kita tidak sesuai keinginan, kita harus mencari akar penyebabnya apa. Setelah ditemukan apa sebabnya, kita harus mencari sebab lain agar hasil sesuai dengan keinginan kita. Sebagian filsuf berpendapat bahwa prinsip kausalitas merupakan hasil korespondensi yang dilakukan rasio manusia berdasarkan pengalaman indrawinya. Mereka menolak hukum sebab akibat. Menurut mereka, semua yang ada hanya korespondensi. Menurut penulis, argumentasi filosofis itu terdiri dari dua segi atau sisi, yaitu substansi dan konteks. Filsuf-filsuf hanya menerima satu prinsip saja, yaitu prinsip kausalitas. Dengan menerima prinsip kausalitas, orang juga mau tidak mau menerima keberadaan alam gaib, yakni alam yang tak terindra, misalnya tentang elektron. Kalau orang tidak bisa menerima prinsip ini, dia tidak akan bisa menjelaskan keberadaan elektron, sehingga mereka tidak bisa menetapkan keberadaan elektron. Maka kausalitas dan matematika sudah banyak membantu sains menembus alam-alam yang jauh dari indera kita. Sebagai contoh adalah eksistensi gelombang elektromagnetik. Kisah pembuktian eksistensi gelombang elektromagnetik tidak lepas dari figur yang bernama James Clerk Maxwell. Maxwell adalah seorang ilmuwan Skotlandia di bidang fisika matematika.
Maxwell berhasil menyatukan medan listrik dan medan magnet. Maxwell melihat kesimetrian dalam alat semesta yang teratur dan indah. Jika medan listrik suatu sumber berubah arah atau bervariasi dalam waktu tertentu, maka tercipta medan magnetik dengan besar tertentu sesuai dengan perubahan yang terjadi pada medan listrik. Begitu juga sebaliknya untuk medan magnetik dan medan listrik. Keterikatan antara medan listrik dan medan magnetik diungkapkan dalam 4 persamaan Maxwell. Persamaan-persamaan Maxwell ini merupakan persamaan diferensial parsial yang merambat terhadap ruang dan waktu. Hukum pertama Newton yang menyatakan kelembaman benda atau benda akan tetap diam hingga ada gaya yang dapat menggerakkannya pada zaman-zaman selanjutnya dikembangkan menjadi teknik sipil. Satu hukum ini saja dapat menjadikan banyak orang menjadi profesor di bidang teknik sipil dengan manfaat yang diberikan kepada peradaban manusia. Pandangan Newton dan Einstein terhadap metafisika dan Tuhan. Fitrah manusia sebenarnya tidak memisah-misahkan antara sains dan metafisika. Demikian juga prinsip non-kontradiksi maupun prinsip kausalitas. Kedua prinsip ini merupakan prinsip dasar filsafat sains, sekaligus merupakan prinsip dasar matematika. Dengan menggunakan kedua prinsip ini, seorang saintis bisa mengembangkan berbagai temuan sains. Dengan menggunakan kedua prinsip ini juga, seorang saintis bisa mencapai keyakinan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Sir Isaac Newton dan Albert Einstein merupakan dua ilmuwan besar yang meyakini keberadaan Tuhan. Isaac Newton dalam buku Philosophiae Naturalis et Principia Mathematica selain mengungkapkan tentang filsafat matematis yang ada di balik semesta fisik, juga mengungkapkan bahwa semua keteraturan semesta ini menunjukkan kepada keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Paham positivisme yang meyakini bahwa sesuatu yang tidak dapat diindra tidak ada artinya, atau khayalan memiliki kelemahan fundamental. Dengan menggunakan prinsip non-kontradiksi, dapat dibuktikan bahwa pernyataan semua hal yang tidak dapat diindra adalah tidak nyata, adalah kontradiktif, dan tidak memiliki nilai kebenaran. Oleh karena itu, positivisme memiliki dasar yang berpijak, lemah, dan kurang layak untuk dijadikan sandaran bagi sains. Matematika di sisi lain berdiri di atas bangunan prinsip non-kontradiksi dan memiliki konsistensi logis yang kuat. Banyak ilmuwan besar seperti Newton dan Einstein yang menggunakan matematika untuk memahami alam semesta dan bahkan percaya terhadap keberadaan Tuhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sains dan matematika memiliki hubungan yang erat dengan filosofi